Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar dan pair USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Seperti apa perkembangannya untuk hari ini? Langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily untuk indeks dolar. Kalau kita perhatikan ya, selama satu minggu ini pergerakan indeks dolar masih dalam posisi konsolidasi atau sideways, di mana buyer dan seller ini sama-sama kuat, dan sebelumnya memang ada tekanan buyers momentum, yaitu di hari Kamis ya, tanggal 12 Oktober setelah pembentukan long legs doji, market bergerak cukup signifikan. Kalau kita lihat sebenarnya dengan posisi impulsif ini dan saat ini masih korektif atau membentuk sebuah konsolidasi, harusnya market akan bergerak bullish yang cukup signifikan. Tapi hari Kamis kemarin ya menunjukkan penurunan yang ya cukup signifikan ya. Pertama, ketika gagal breakout di atas 106.57, market bergerak turun pasca ketua Fed Powell ya, atau Jeremy Powell menegaskan kembali di acara klub ekonomi New York ya, bahwa langkah kebijakan moneter berikutnya akan tergantung pada data yang akan rilis. Jadi belum bisa memutuskan apakah di bulan November akan menaikkan suku bunga atau mempertahankan suku bunga yang ada. Dengan langkah keputusan Fed ini, dia mengambil keputusan lebih berhati-hati ya. Meskipun kebijakan sebelumnya kan kalau kita perhatikan mempertahankan suku bunga yang ada ya. Jadi artinya gini, tidak ada kepastian ya dengan apa yang sampaikan kemarin. Menurut saya dengan adanya hal tersebut, sentimen pasar melihat besar kemungkinan nanti di bulan November ini akan rilis mempertahankan suku bunga. Jadi suku bunga tidak dinaikkan, jadi sikapnya lebih dovish. Makanya pergerakan khususnya di hari Kamis kemarin, indeks dolar kembali lagi melemah. Oke, sekarang kita akan coba cek apakah dari range konsolidasi ini di time frame 4 jam ada hal yang perlu kita perhatikan ya. Kita akan coba cek di time frame 4 jam. Oke, di time frame 4 jam ini ya, kalau kita perhatikan kan hari Rabu kemarin sudah breakout dari area trend line ya, kemudian dia retest secara keseluruhan. Ini ada tekanan buyers ya, Anda bisa lihat tekanan buyer cukup besar, dan kemudian di akhir sesi penutupan market berada dalam area konsolidasi, dan candle terakhir ini ternyata membentuk sebuah candle inside bar ya, dan ini akan dijadikan acuan untuk hari ini. Jadi saya akan rapikan dulu, coret-coretannya saya hapus dulu sementara waktu. Oke, kita bersihkan dulu posisinya. Oke, ini adalah area inside bar. Saya tandain dulu satu candle ini ya di time frame daily. Jadi area ini merupakan batas atas dan batas bawah ya, candle yang saat ini sedang berjalan di time frame 4 jam. Jadi artinya gini, kalau posisinya ternyata pergerakan untuk indeks dolar ini ya masih dalam posisi berhasil breakout di atas daripada impulsif ini ya, candle ini high-nya 106.446, jadi breakout di atas level tersebut maka menunjukkan lanjutan kenaikan yang cukup signifikan. Karena tantangan daripada impulsif bears terakhir yaitu di 106.34, jika mana body candle breakout di atas level 106.36 maka menunjukkan aktivitas bullish kembali, karena ini sifatnya retest dan harusnya dia bergerak naik ketika break di atas 106.44. Sekarang kita coba cek di time frame 1 jam. Kita lihat dulu. Oke ya, jadi di time frame 1 jam memungkinkan market akan breakout di atas 106.366 jika mana itu terjadi, karena ini pergerakannya kan konsolidasi ya selama satu minggu ini. Jadi akan menguji area tertingginya di 106.787 sampai dengan posisi 106.670. Jadi dia harus breakout dulu sampai seperti ini, dan nanti tinggal cek di area ini apakah ada pembentukan bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down di area tersebut. Jika mana terjadi, market akan kembali lagi bearish untuk indeks dolar. Tapi kalau posisinya ternyata berhasil breakout impulsif bullish, maka menunjukkan aktivitas lanjutan kenaikannya
menuju level yang lebih tinggi, yaitu di area order block time frame 4 jam. Ini gambaran saya untuk indeks dolar. Jadi kesimpulannya menurut saya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa menunjukkan aktivitas bullish untuk indeks dolar. Selanjutnya kita akan membahas market berikutnya adalah Euro USD. Oke, untuk market Euro USD ini di time frame daily ya. Kalau saya perhatikan terakhir ada pembentukan pergerakan impulsif bullish dan berhasil breakout close di atas 1.05942. Ini merupakan arah pergerakannya masih dalam kecenderungan bullish. Tapi untuk posisinya ini saya akan geser ya, batas breakoutnya adalah di 1.05365. Area tersebut ketika di break maka keluar daripada jalur trendline, market baru bergerak turun atau ada pullback terjadi di posisi 1.05281. Tapi secara keseluruhan ini masih dalam arah bullish. Dan saat ini kalau kita perhatikan memang candlenya bearish ya, karena kita tahu tadi indeks dolar kan posisinya lagi menguat dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Sekarang kita akan coba cek untuk Euro USD di time frame 4 jam. Oke, di time frame 4 jam kemarin terjadi pergerakan impulsif berlanjut ya. Anda bisa lihat secara keseluruhan. Jadi ketika ini kan sebelumnya saya tandain ya, posisinya sempat terjadi penurunan dan berada di area sini dan kemudian bergerak impulsif dan bergerak naik kembali. Kalau kita lihat di time frame 4 jam, batasan areanya sebenarnya udah di break ya tadi pagi di sini. Nah, ini areanya batas breakout time frame 4 jam sudah terjadi breakout. Maka ini menunjukkan aktivitas bearish ya untuk sesi Asia ini. Jadi searah dengan indeks dolarnya bullish, maka Euro USD-nya bearish gitu. Dan posisinya akan menguji kuat area ini. Nah, di sini ada order block ya, katakan tandain dulu. Ini ada order block dan tepat berada di area trend line. Ini apakah akan terjadi breakout order block atau ada dorongan buyers di wilayah tersebut. Jadi kalau saya perhatikan ini memungkinkan setelah pasca breakout daripada batas breakout 1.05762, market menunjukkan aktivitas bearish menuju area berkisaran 1.05481 sampai dengan 1.05281. Jadi sesi Asia saya prediksi akan terjadi penurunan, tinggal nanti kita cek di area ini ya, order block time frame 4 jam. Kalau di sini ternyata ada pembentukan bullish engulfing, bullish pin bar, 3-in setup di area tersebut, maka market akan kembali lagi menguat, menguji sekali lagi area resisten kuncinya di area tersebut. Tapi ya, jadi area tersebut menjadikan area pemantauan ya. Tapi kalau area ini ternyata impulsif bearish ya, maka akan menguji area support terdekatnya di area sini, yaitu di 1.04964 yang merupakan batas breakout di time frame 4 jam. Jadi area order block time frame 4 jam ini merupakan zona pantau di area ini ya, karena marketnya konsolidasi, jadi lebih baik kita pantau. Ini merupakan area penting ya, zona pantau ini. Jadi kalau tadi kesimpulannya gini, kalau posisinya ternyata ada impulsif bullish ya kan, impulsif bearish, itu pasti akan menunjukkan lanjutan atau penolakan. Jadi kalau sini impulsif bearish close di bawah trend line, maka menunjukkan lanjutan penurunan hingga batas breakout time frame 4 jam. Tapi kalau ada bullish engulfing, bullish pin bar, 3-in setup, maka market akan kecenderungannya naik kembali ya, tentunya menguji level batas breakout yang di atasnya ya, di posisi ini kan sudah di break. Oke, sebentar saya tandain dulu. Oke, batas atasnya yang di sini nih. Nah, ini saya tandain. Nah, di sini ini batas atasnya di situ. Ya, di area tersebut. Kalau body candle-nya itu di break di 1.05964, maka menunjukkan aktivitas bullish menuju area resisten kunci. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk Euro USD ya di time frame 4 jam. Kalau kita perhatikan untuk time frame 1 jamnya kurang lebihnya sama ya. Ini polanya. Jadi pantau aja di area kurang lebih di 1.05481 sampai dengan 1.05281. Ingat, konfirmasinya adalah body, maksud saya single pattern, double pattern atau triple pattern. Baik itu ada bullish engulfing, bullish pin bar, 3-in setup, itu menunjukkan bullish. Tapi kalau impulsive bearish, maka menunjukkan aktivitas tekanan seller momentum yang masih sangat kuat. Oke.
Sekarang kita akan berlanjut di market berikutnya adalah GBP USD. Oke, untuk market GBP USD, kalau saya perhatikan posisi candle terakhir kan membentuk long legs doji ya di hari Kamis kemarin. Dan low-nya ini berhasil breakout di bawah area 1.21223. Maka di sini saya sampaikan untuk GBP USD memiliki kecenderungan bearish. Jadi ya akan berlanjut turun dan menguji area support terkuatnya di posisi ini adalah supportnya. Kalau kita tandain di area ini yaitu berkisaran 1.20.371 ya. Ini merupakan area support kunci yang terjadi di time frame daily. Kita tandain dulu. Oke, ini support kuncinya di area sini ya. Jadi itu akan diuji sekali lagi ketika itu di break, maka market akan berlanjut turun untuk indeks untuk GBP USD ya. Di sini ada terbentuk breakout structure, maka di situ memperpanjang penurunan untuk GBP USD itu sendiri. Itu gambarannya ke depannya. Sekarang kita akan coba cek di time frame 4 jam, kita lihat. Oke, di time frame 4 jam kalau kita perhatikan ya sebentar, ini coret-coretannya saya hapus ya di 2 hari yang lalu. Karena kemarin saya nggak bahas market per USD ya, ada beberapa kesibukan. Oke, selanjutnya kalau untuk hari ini sudah jelas ya batas areanya. Oke, sebentar saya hapus dulu ya. Ini yang diuji sebentar. Oke, sekarang di sini Anda perhatikan yang pertama di atas ini merupakan batas area atas, dan yang kedua saya akan tandain di sini adalah batas area bawah. Jadi kita sudah dapat dua momentum, yaitu 1.21069 ya sampai dengan 1.21741. Jadi saat ini memiliki kecenderungan bearish ya posisinya nih. Jadi setelah keluar daripada konsolidasi, kalau ini berhasil breakout close di bawah 1.21069, maka saya pastikan insya Allah market akan bergerak turun menuju area support di posisi ini di 1.20371. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau ternyata dia break di atas ini, maka akan menunjukkan aktivitas bullish menguji area resisten, yaitu yang berkisaran antara 1.22200. Oke, itu lanjutannya. Jadi seperti ini gambarannya ya. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk GBP USD. Saat ini masih dalam tekanan seller dari sesi Asia. Apakah mampu breakout impulsi bearish di bawah 1.21069 atau ada penolakan di area tersebut, maka akan menguji batas breakout atas yaitu 1.21741. Ini aja yang bisa saya sampaikan untuk GBP USD pagi hari ini ya. Dan sekarang kita akan melanjutkan di analisa berikutnya adalah USD Jepang Yen. Oke, untuk market USD Jepang Yen, kalau kita perhatikan di posisi hari Rabu dan Kamis ini kan membentuk sebuah konsolidasi ya. Tapi sudah berhasil breakout close di atas 149.85. Menurut saya ini memiliki kecenderungan bullish ya. Dorongannya masih sangat bullish. Dan saat ini menguji area resisten tertingginya di 150.160 yang masih menjadikan acuan apakah mampu di break atau ada penolakan di area sini. Intinya minimal ekor aja sentuh di atas daripada 150.16 itu sudah menunjukkan arah pergerakan masih sangat kuat bullish. Oke, sekarang kita akan coba cek di time frame 4 jam, kita lihat dulu. Nah, secara pergerakan saya sampaikan di beberapa hari yang lalu ya, memang saya menggambarkan pergerakan USD Jepang Yen ini kuat bullish menuju area resisten kunci, tinggal di sini dipantau. Hari ini masih berlaku ya. Hari ini cek di sini di 150.160. Kalau masih impulsi bullish maka dia bergerak naik. Target minimal di 150.40. Tapi kalau ada bearish engulfing, bearish spin, barter inside down, maka menurut saya memungkinkan harga akan kembali lagi bearish menuju 149.414. Karena apa? Area ini merupakan area compression. Ya, ini adalah area compression yang rawan akan terjadinya pergerakan impulsi bearish atau area compression rawan akan terjadi sweep liquidity, disapu bersih oleh market maker. Intinya seperti itu. Oke, jadi ini aja yang biasa saya sampaikan ya untuk USD Jepang Yen. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa tonton videonya dari awal sampai dengan akhir dan silakan cocokkan dengan trading plan masing-masing. Jika mana sesuai bisa diikutin, jika mana tidak sesuai tidak usah diikutin.
Dan terima kasih buat semuanya yang sudah support channel Zona Forex dengan cara bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Dan jangan lupa di setiap video ada deskripsi dan di situ ada link link resmi ya dari Zona Forex. Anda bisa ikutin dan Anda bisa melihat hal apa aja yang ada di Zona Forex tersebut. Oke? Thank you buat semuanya, salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Zona Forex.